Assalamualaikum. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan. Hai sahabat-sahabat online, Ibu mau nanya nih, dalam ngejalani hidup sepanjang hari selama 24 jam, dalam 7 hari selama seminggu, kalian pernah nggak sih ngerasain bosan atau jenuh? Contohnya kayak bosan sama kegiatan yang itu-itu aja. Bosan karena nggak ngapa-ngapain, ataupun bosan sama kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam aktivitasnya. Namun, bagi sebagian orang, menjalani aktivitas harian bisa saja terasa membosankan dan pada satu titik mereka merasakan kejenuhan di atas ambang normal. Jika pernah atau sedang mengalaminya, mungkin kalian pun akan bertanya-tanya, "Well, kamu tidak sendirian karena ada banyak orang di luar sana mengalami hal yang sama." Bosan sendiri sebenarnya perasaan yang normal dirasakan sama siapa aja. Biasanya rasa bosan muncul ketika kita nggak puas dan tidak tertarik sama sesuatu. Bisa juga karena kita lagi ngelakuin tugas atau pekerjaan yang terlalu sulit. Menurut Judith Workman, rasa bosan itu muncul karena nggak adanya stimulasi dari luar diri kita. Dengan kata lain, nggak ada hal baru yang kita lakuin buat nambah semangat dalam hidup. Kalau kita ngelakuin hal yang sama setiap harinya dan itu ngebuat kita nggak happy, kita bakal ngerasa hidup yang kita jalani sama sekali nggak spesial. Menurut pandangan dari Hillary Jacobs Handel, bosan adalah hal yang wajar. Namun, ketika rasa bosan terjadi secara berulang dan ngebuat diri kita nggak tertarik dalam ngejalani hidup, rasa bosan itu bisa dikategoriin sebagai bosan kronis. Bosan kronis juga bisa dikarenakan terlalu banyak menghindari masalah dan kurang mencari hal baru untuk digemari. Kalau kita terus-terusan stuck di posisi bosan kronis ini, tentu kita nggak bakal bisa nemuin makna dalam hidup. Seakan-akan hobi, mimpi, dan hal-hal yang kita senengin dalam hidup bakal nggak ada artinya lagi. Nah, ditambah lagi kalau kita udah ngerasa bosan banget sama ngejalani hidup dan dibarengi sama overthinking tentang apa yang bakal terjadi di kehidupan kita selanjutnya. Bisa-bisa semua rasa itu bakal bikin kita malah cemas dan yang paling buruk adalah depresi. Itu semua terjadi karena kita nggak nemuin makna spesial dalam hidup dan nggak ada yang mau kita lakuin ke depannya. Kebosanan adalah masalah biasa dan wajar dialami oleh setiap individu. Namun bisa menyebabkan depresi jika dibiarkan berlarut-larut. Sebagian dari kalian pernah nggak sih saking jenuhnya terus jadi ngerasa nggak produktif? Kalau kalian ngerasa jenuh dan bosan sama apa yang kalian kerjain, Ibu saranin jangan langsung take time buat malas-malasan. Kalau malas-malasan, kalian jadiin alasan buat rehat dan cari motivasi, kalian gak akan pernah ngerasa cukup. Entar malah jadi keterusan ya kan? Kalian bisa coba tips ini buat keluar dari rasa jenuh yang kayaknya susah banget dihilangin. Yang pertama, yaitu perasaan bosan jangan dilawan. Semakin kalian berusaha buat keluar dari rasa jenuh, semakin sering kalian ngerasa rasa jenuh itu nggak hilang-hilang dari diri kita. Enjoy the moment, do something. Rasa jenuh akan hidup bakal hilang sendirinya kalau kita coba pelan-pelan buat fokus sama apa yang kita kerjain. Di sini, Ibu mau nekenin, better fokus sama kegiatan yang bisa bikin kita happy daripada kita repot mikirin
Gimana caranya kita bisa lepas dari rasa jenuh ini? Karena sebenarnya rasa jenuh datang tanpa diundang dan pergi tanpa dipaksakan. Let it flow, karena kebanyakan mikir bisa bikin kita malah pusing sendiri. Yang kedua, jangan takut nyobain eksperimen baru. Perasaan jenuh mungkin sering terjadi karena kita melakukan suatu hal yang berulang dan kurang menantang. Hal ini bisa bikin hilangnya makna dari hari-hari yang kita lewatin. Cara terbaik buat ngelawan itu adalah dengan nyiptain tantangan buat diri kita sendiri. Yang ketiga adalah kontrol diri. Cari motivasi hidup. Menurut Gray 2001, individu harus pintar ngontrol diri. Kontrol perilaku dengan cara ngerjain hal yang disukain biar kada jenuh akibat terlalu bosan menurun. Kontrol diri di sini juga harus berlandaskan pemikiran bahwa rasa jenuh itu wajar dan gak bisa sepenuhnya diilangin. Ada baiknya kita cari tahu motivasi baru dalam hidup, sehingga bisa ngebantu kita buat lebih semangat dan kontrol diri buat gak bermalas-malasan. Karena ketika kita mulai tahu apa motivasi hidup, di situ juga kita punya tujuan yang ingin kita capai. It's okay buat rehat, tapi jangan jadiin rehat buat alasan kita bermalas-malasan. Kita harus stay buat kontrol diri dan nanamin mindset bahwa kita nggak bisa selamanya ada di posisi jenuh ini. Jenuh dan bosan itu manusiawi. Tapi nggak baik juga kalau bosan kita udah mulai kronis dan kita jadi nggak bisa ngandelin diri sendiri. It's okay, just take your time. Kalau kita ngerasa bosan, ini udah ngaruh ke hidup kita dan kita ngerasa jadi enggak sehat. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan. Salah satunya dengan berkebun. Berkebun sama dengan healing. Healing sama dengan refreshing. Healing versi ibu adalah dengan berkebun di pekarangan rumah. Terhubung kembali ke alam melalui berkebun, itu merupakan healing terbaik dan termurah. Gak semua hal dilihat dari pikiran, melainkan hati juga. Berkebun memang buang-buang waktu kalau misal dipikir secara rasional. Tapi kalau dilihat dari hati, berkebun itu obat terbaik. Bekerja di kebun dapat meningkatkan hormon serotonin di otak. Hal ini dapat meningkatkan kebahagiaan. Menghabiskan waktu dengan berkebun mempercepat pemulihan dari kelelahan mental, memperlambat detak jantung, mengurangi tekanan darah tinggi, dan menurunkan rasa kecemasan. Berkebun memberikan istirahat kepada aktivitas di dunia modern, misalnya bekerja di depan komputer, menonton televisi, menelusuri media sosial dari ponsel. Semua kegiatan ini bisa memicu stres. Dikutip dari New York Times, memandangi tanaman hijau membantu seseorang pulih dari stres. Berkebun membuat kita merasa lebih damai dan puas, memusatkan perhatian kita pada tugas-tugas langsung dan detail. Berkebun tak hanya mengurangi pikiran dan perasaan negatif, tetapi juga membuat perasaan lebih baik. Hanya menghabiskan waktu di sekitar tanaman dapat meredakan stres bagi banyak orang. Berkebun membantu kita meluangkan waktu untuk menikmati keindahan dan melatih kesadaran. Berkebun membantu kita meluangkan waktu untuk menikmati keindahan dan melatih kesadaran. Menggali, memangkas, atau menyiangi memaksa kita fokus pada tugas. Berkebun dapat mengubah seberapa baik kita memberikan perhatian penuh pada satu aktivitas.
Jika kesulitan fokus pada tugas, percakapan, atau topik dalam kehidupan sehari-hari, berkebun membantu kita belajar berkonsentrasi atau memusatkan perhatian pada apa yang ada di depan mata. Studi menunjukkan bahwa aktivitas di luar ruangan dapat mengurangi gejala ADHD, yaitu gangguan mental berupa sulit berkonsentrasi dan hiperaktivitas. Tunggu apa lagi? Saat kita merasa bosan, jenuh, lelah, dan stres, berkebun merupakan obat terbaik. Butuh olahraga? Siramlah tanaman dan ambillah sekop. Ingin mencari makanan yang segar? Pergilah dan petiklah buah atau sayuran dari kebun kita. Semoga bisa menginspirasi. Lanjut, Ibu mau spill hasil panen hari ini. Ada sayur katuk, gambas, terong ungu, terong telunjuk, cabai rawit hijau, cabai rawit geprek, bunga rosella, cabai merah, murbai, rimbang, dan buah rambusa. Alhamdulillah, hasil panen dari pekarangan rumah hasilnya melimpah. Semoga menjadi berkah. Sekian dulu cerita kita. Barakallah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jazakallahu khair.